Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran analisis kimia dasar bersama Ibu Laila Humairah. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita kenalan dulu. Ya, di sini nama Ibu Laila Humairah. Tanggal lahir Ibu di Bandung 23 Desember 1984, rumah Ibu di Cigadung Raya Timur nomor 65. Dan kalau ada apa-apa, tugas segala macam silahkan nanti kirim ke email Ibu di lail.bagarib@smkn7bandung.sch.id. Dan kalau ada pertanyaan segala macam silahkan hubungi Ibu via HP ataupun WA di 081809402294. Ya. Kalian jurusan kimia industri, sebelum masuk ke mata pelajaran kita kali ini, review sedikit tentang kimia industri. Apa sih kimia industri teh gitu? Kalau misalnya nanti kalian masuk pertama kali bertemu dengan kimia industri, kenapa sih masuk kimia industri? Ya, jadi mau jadi apa di kimia industri? Biasanya yang lulusan SMK itu beda sama SMA ya. Kalau SMA itu kan lebih seringnya ke kuliah. Tapi kalau SMK bisa kerja, bisa kuliah, bisa kerja sambil kuliah ataupun wirausaha. Dan yang paling banyak tujuan utama kenapa mau masuk SMK adalah kerja. Dan kerja seperti apa di kimia industri? Lulusan kimia industri ini nanti biasanya bekerja itu adalah jadi operator produksi. Operator produksi, misalnya produksi di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, di operatornya ya, operator mesinnya, segala macam. Ataupun bisa jadi staff ya. Staffnya di lab, apakah ada quality analyst, quality control, ataupun quality insurance, dan lain-lain. Ini lulusan bekerjanya. Dan perusahaan penerimanya macam-macam juga. Ada yang di tekstil, makanan, ataupun non-food material, kayak sabun, obat-obatan, segala macam ya. Itu semua ada di kimia industri. Materi kimia industri sendiri, bagi yang belum ada bayangan, ini adalah tuntutan untuk kimia industri. Untuk menjadi seorang pekerja ataupun wirausaha yang mengenal dunia industri. Mulai dari apa? Pertama, mulai dari bahan baku yang digunakan. Kita belajar semua bahan baku itu di kelas 10. Bahan baku itu seperti apa? Kemudian sifat fisik, sifat kimia dari bahan baku juga di kelas 10 belajarnya. Sifat fisikanya bagaimana? Apakah mudah terbakar? Apakah mudah teroksidasi? Segala macam. Kemudian resep apa yang digunakan untuk membuat suatu produk? Misalnya kita pengen bikin bolu, terigunya itu berapa kilo sih? Terus telurnya berapa biji? Gulanya berapa banyak? Nah, itu adalah semacam resep ya untuk membuat suatu produk. Bahan baku banyaknya berapa? Itu semua dihitung. Dihitung nanti di pelajaran, baik itu kelas 10 nanti ada stokiometri, dan juga di kelas 11 ada ATK. Kemudian bagaimana cara mengolah bahan baku tersebut menjadi produk? Apakah mau diapain? Apakah mau di mixing, mau di mixer, mau dikukus, mau di oven? Itu nanti dipelajarinya di OTK dan juga PIK. Kemudian alat apa yang digunakan? Alat yang digunakan ada AIK, nanti belajar, dan juga ada OTK, itu pun belajar. Kemudian bagaimana cara membuat produk yang berkualitas? Itu semua dipelajari di pelajaran PIK dan juga PKK. Ada bagaimana cara menguji kualitas produk, itu juga dipelajari di PIK, OTK, ataupun PKK. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memasarkannya, itu dipelajari di kelas 11 dan 12 di PKK. Ya, ini semua yang akan selama kimia industri, selama 3 tahun di kimia industri. Sedangkan materi ini semua sama, mau jurusan analis, mau jurusan yang APL ya, APL ataupun tekstil, ini semua sama. Materi kelas 10-nya ada AKD-nya, ada TDPLK-nya, dan juga mikrobiologinya. Ya, kurikulumnya pun, materi yang diajarkannya pun sama, cuma gurunya aja yang beda-beda. Ya. Ini semua adalah kompetensi dasar dari AKD. Ya, jadi AKD apa aja yang akan kalian pelajari di AKD adalah ini. Jadi mulai dari menerapkan prinsip-prinsip pemantauan area kerja, kemudian menerapkan konsep dasar ilmu kimia, kemudian faktor-faktor reaksi kimia, prinsip penggunaan material dan bahan kimia, MSDS-nya, pengkondisian sampel ya, akan seperti apa ini lebih nanti di TDPLK. Kemudian kelayakan penyimpanan, evaluasi penataan alat, perawatan alat, dan juga menerapkan prosedur penyiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin. Ya. Kita lihat di sini masuk ke KD 3.1. KD 3.1 ini KD pertama di AKD, yaitu menerapkan prinsip pemantauan area kerja sebagai panduan untuk melaksanakan tugas pemantauan. Ya. Seperti apa sih KD 3.1 ini?
ini berhubungan dengan tempat bekerja. Tempat bekerja apakah nanti mau di lab, kalian belajar ya dan juga bekerja, ataupun nanti kalian sudah kerja di perusahaan seperti apa. Intinya bagaimana tempat bekerja yang baik. Ya, yang pertama adalah aman. Aman atau bekerja aman artinya berusaha meminimalisir resiko kecelakaan. Dan kadangkala istilahnya seringnya situasi tidak aman dapat berakhir pada kecelakaan ya. Kalau misalnya licin bisa kepleset misalnya, atau kalau misalnya gas bocor bisa meledak dan segala macam. Itu adalah situasi tidak aman. Ada lagi yang namanya sehat, tempat bekerja yang sehat. Bekerja sehat artinya mencegah terjadinya sakit sebagai akibat dari pekerjaan ya. Mencegah terjadinya sakit sebagai akibat ya. Bekerja secara tidak sehat biasanya nggak terlalu kelihatan. Jadi misalnya cuma bau misalnya ataupun bau gas segala macam, gas yang bocor, awalnya paling iritasi mata atau misalnya awalnya sesak nafas, tapi lama-kelamaan dalam beberapa tahun ini akan bisa berubah menjadi penyakit berbahaya, apakah TB, paru, ataupun misalnya mata, kebutaan dan segala macam ya. Dan yang terakhir adalah sejahtera. Seperti apa sejahtera itu? Sejahtera ini adalah pekerjaan yang menyenangkan, seringkali disebut dengan kesejahteraan, yaitu pekerjaan yang berlangsung di ruangan yang sesuai, tugas yang sesuai, peralatan dan bahan juga yang sesuai. Itu yang namanya sejahtera. Dan untuk tempatnya, karena kita nanti akan sekolah ataupun akan belajar dan juga bekerja juga di laboratorium kimia, ini semua diatur di dalam Permen LH nomor 6 tahun 2009. Ya. Dan bagaimana penerapannya 5R di tempat kerja? Ini cara bekerja dengan baik ya. Penerapan 5R ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di tempat kerja, dan langkah-langkah penerapan 5R ini adalah ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Atau 5S, seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke di tempat kerja. Ya, ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Ringkas, kayak apa ringkas? Ringkas ini adalah memilih barang, mana yang perlu, mana yang nggak perlu, mana yang udah rusak, mana yang belum rusak, mana yang harus dibuang, mana yang tidak, dan juga memilih ataupun memilah barang yang sering digunakan ataupun jarang digunakan. Itu namanya ringkas. Ada lagi rapih. Rapih ini menata ataupun mengurut peralatan ataupun barang berdasarkan alurnya ataupun berdasarkan keseringan penggunaan, berdasarkan fungsi ataupun batas waktu, dan juga pengaturan pengendalian visual supaya mudah ditemukan, teratur dan selalu pada tempatnya. Ada lagi resik. Resik lebih ke bersih tempat kerja dari semua kotoran, debu, sarana prasarana juga ada, misalnya tempat sampahnya, sapunya, lapelnya. Kemudian meminimalisir sumber kotoran, memperbarui ataupun memperbaiki tempat kerja sudah rusak dan lain-lain. Ya. Selanjutnya ada rawat. Rawat ini mempertahankan 3 kondisi dari waktu ke waktu. Yang tadi ya. Yang pertama di sini ada ringkas, ada rapih, ada juga resik. Nah, ini harus dirawat. Itu yang namanya rawat. Dan yang terakhir rajin. Rajin berarti mendisiplinkan 4 hal tadi. Baik itu pertama adalah resik, rawat, rajin, ya. Dan tadi ada ringkas dan rapi. Ya. Manfaatnya apa untuk 5R itu? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja lebih efisien, kemudian meningkatkan kenyamanan bekerja karena tempat selalu bersih dan menjadi luas, lapang, mengurangi bahaya karena kualitas tempat yang baik, dan juga menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Ya, sekian dari Ibu untuk pelajaran KD pertemuan 1 kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan ditanya di grup WA ataupun di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.